dibutuhkan ya, di madrasah. Apa Bapak Ibu yang melatar belakangi kita banyak mengetahui, terutama yang asesor ini ya. Setelah terjun ke madrasah, ke sekolah, bisa membandingkan kondisi real madrasah kita itu belum memahami sepenuhnya pentingnya dan manfaatnya rapor pendidikan. Itu yang Bapak Ibu. Jadi sebelum materi rencana kerja madrasah yang berbasis data atau rapor pendidikan, mungkin analisis rapor pendidikan menjadi materi utama yang harus disampaikan dulu kepada madrasah. Jadi PR-nya sekarang bagaimana kita memahamkan madrasah tentang rapor pendidikan supaya mereka tidak menganggap rapor pendidikan ini sebelah mata yang tidak ada manfaatnya karena tidak ada pengaruhnya terhadap kelulusan di madrasah. Nah, rumor yang terjadi di luar bahwa setelah ini itu balik usia nasional. Nah, itu rumor yang tidak benar Bapak Ibu. Jadi pemerintah mengukur mutu dari pembelajaran itu baru menggunakan satu alat ukur, yaitu rapor pendidikan melalui ANBK. Ya. Jadi ini materi yang barangkali menjadi pembuka nanti pada saat kita mau melakukan sosialisasi tentang rencana kerja madrasah berbasis data. Ya. Jadi tidak ada artinya nanti menyusun rencana kerja kalau madrasah nggak paham, ya, nggak paham tentang rapornya sendiri, mutu pembelajaran yang ada di madrasahnya mereka nggak paham. Ya. Jadi mungkin nanti di kegiatan Zoom ya yang akan datang untuk sosialisasi kerja madrasah, karena ini sudah ditunggu. Banyak yang menanyakan rencana kerja madrasah karena kemarin sudah ada surat edaran dari Kamil ya. Nah, bagaimana untuk RKM yang tahun 2025 ini yang banyak menanyakan. Yang bersandingkan dengan ini rapor pendidikan. Jadi untuk rapor pendidikan ini menjadi harga mutlak yang harus kita pahamkan dulu, karena bahan dasarnya rencana kerja madrasah berbasis data itu ada di sini. Nah, ini saya sudah mencoba membuat materi yang barangkali ini bisa digunakan oleh pengawas ya, melakukan pendampingan. Yang pertama, slide ini berisi tentang latar belakang. Kenapa kita mesti melakukan analisis rapor pendidikan? Ya. Yang pertama, minimnya pemahaman terhadap data rapor pendidikan. Jadi madrasah banyak yang nggak tahu isinya rapor pendidikan itu apa. Yang penting ikut ANBK selesai, gitu ya. Iya. Saya pernah asesor minta rapor pendidikan, dikasih rapornya siswa. Iya, betul. Keluar madrasah. Dan kemarin bersama dengan Pak Guardi ya, kita melakukan kegiatan di fasilitasi inovasi. Pesertanya adalah pengawas sekolah dan pengawas madrasah. Disitulah kami mengetahui bedanya. Ternyata teman-teman kita masih perlu ilmu tentang analisis rapor pendidikan. Yang kedua, kurangnya kapasitas dalam menganalisis data di madrasah. Kemudian keterbatasan dukungan teknis dan pendampingan. Ini Bapak Ibu dari Kementerian Agama pernah kita menerima materi ini. Padahal di Kemendikbud ini dari 2020 digaungkan ke sekolah, sehingga sekolah sampai hari ini perencanaan di sekolah itu sudah berbasis data. Ya, di madrasah masih jauh, belum. Kemudian fokus program madrasah yang belum berbasis data ya, program madrasahnya, dan kendala teknologi dan aksesibilitas ini juga termasuk di dalamnya ya. Kemudian tujuan kegiatan yang mesti kita lakukan nanti pada saat pendampingan adalah meningkatkan pemahaman terhadap apa itu rapor pendidikan sampai kepada indikatornya Bapak Ibu. Sementara ini madrasah menangkap isinya rapor pendidikan itu hanya 3, literasi, numerasi, dan karakter. Padahal tidak seperti itu. Ya. Kemudian meningkatkan kompetensi bagaimana mengajak madrasah mau melakukan analisis data di rapor pendidikan. Kemudian kita nanti akan mendampingi
menyusun program kerja madrasah. Nah, kudanya malah ditilep, Mbak. Nah, ini yang pertama. Malah ditilep, nanti ngerti wis dadi. Ya. Iya, karepe. Ini kita bisa mengajak madrasah memahami gambar yang ada, ilustrasi yang ada di sini ya Bapak Ibu. Kenapa di madrasah rencana kerjanya tidak bisa diimplementasikan? RKT, RKM yang berbasis aplikasi ERKAM itu kondisi real di madrasah itu tidak digunakan Bapak Ibu. Karena tidak nyambung. Kenapa tidak nyambung? Karena yang mengerjakan hanya ini, satu orang saja. Operator tuh. Iya, yaitu operator yang tidak paham tentang apa itu 8 SMP. Ya, jadi itu yang nanti akan kita kembalikan kepada posisinya. Kendalanya di situ. Nah, kemudian nah ini Bapak Ibu, kalau kita hubungkan dengan Perdirjen GTK 4831, itu sudah melekat kepada tugas kita selaku pengawas. Ada di mana di situ? Ada di sini. Ya, ada di TW ini. TW yang kedua ya, TW yang kedua, pendampingan terhadap perencanaan program satuan pendidikan, bahwa kita mesti melakukan pendampingan penyusunan RKT dimulai dari pra, yaitu menganalisis rapor pendidikan. Jadi ini sudah melekat ke tugasnya semua pengawas. Kemudian kita mulai dari sini ya Bapak Ibu. Saya mulai dari yang paling sederhana supaya mereka tahu apa itu rapor pendidikan. Mengapa masyarakat perlu tahu tentang rapor pendidikan. Jadi ini yang perlu kita sampaikan kepada madrasah ya, supaya mereka tidak gagal paham bahwa rapor pendidikan itu hanya untuk memenuhi program pemerintah tentang pelaksanaan AMBK. Setelah itu selesai, nggak ada tujuannya apa-apa kayak gitu ya. Jadi ini yang perlu kita sampaikan. Nah, seberapa penting data hasil rapor pendidikan? Sangat penting ya, karena salah satu perubahan mendasar perencanaan berbasis data untuk perencanaan di madrasah ini nanti, ini pasti yang ditagih adalah berbasis rapor pendidikan. Akreditasi Bapak Ibu ada 3 indikator yang bunyinya di situ adalah perencanaan berbasis data yang diminta data dari rapor pendidikan. Maka nanti instrumen validasinya Pak Buadi itu sudah saya tambahkan indikator yang ada pada IA 2024 ke dalam instrumen validasi, gitu ya. Kemudian ini pentingnya ya. Nah, untuk rapor pendidikan kegunaannya ya, ini juga perlu kita sampaikan bahwa rapor pendidikan dalam perencanaan berbasis data ini adalah perangkat dalam satuan pendidikan yang ya nanti akan kita lakukan identifikasi. Jadi mutu dari pembelajaran yang di dalamnya di situ ada literasi, numerasi, ada karakter yang melalui Sulinjar, survei lingkungan belajar, ya. Kemudian ada juga tentang bagaimana pembelajaran dilakukan oleh guru, kan muncul semua ya. Nah, di situ nanti madrasah akan melakukan identifikasi akar permasalahan dari indikator-indikator yang capaiannya tidak maksimal, ya. Kemudian nanti akan melakukan refleksi capaian, lalu melakukan diskusi secara konstruktif untuk membenahi mutu pendidikan, gitu ya. Nah, apa saja indikator ini yang kemarin masih rancu ya di madrasah, menganggap bahwa indikator dari rapor pendidikan itu hanya ada literasi, numerasi, dan karakter. Nah, ini yang perlu kita pahamkan bahwa di dalamnya ada kemampuan literasi, kemudian numerasi, karakter, iklim lingkungan belajar, iklim inklusivitas sekolah, iklim kebinekaan sekolah, kualitas pembelajaran. Nah, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang ini miliknya SMK dan PAUD. Ya, jadi ada 7 indikator
yang ada di rapor pendidikan yang nanti akan dianalisis oleh madrasah. Ya, kemudian bagaimana kita membaca rapor pendidikan di madrasah dampingan kita masing-masing. Nanti kita belajar membaca raportnya madrasah ya Bapak Ibu. Nah, sekarang hasil identifikasi refleksi benahi ya, ini adalah proses madrasah melakukan analisis data. Jadi dimulai dari identifikasi, kemudian merefleksi, kemudian unsur benahi ya, langkah-langkah berikutnya baru kita nanti menyusun rencana kerja madrasah. Ya, jadi ini ada langkah-langkahnya. Langkah pertama menganalisis profil madrasah atau evaluasi diri madrasah. Ini proses mengidentifikasi melalui apa? Melalui rapor pendidikan. Langkah kedua, nah pada saat analisis ini ada kegiatan refleksi yang dilakukan Bapak Ibu. Dari mana? Di dalam rapor pendidikan sudah ada di situ. Ya, jadi madrasah tinggal membaca saja dengan cara menganalisis, baru merumuskan program dan kegiatan benahi, gitu ya. Langkah berikutnya memasukkan hasil rumusan ke dalam perencanaan dan menyusun anggarannya, gitu ya. Baru nanti akan prosesnya menjadi RKJM atau RKT. Nah, ini tahapan-tahapan nanti yang akan dilakukan oleh madrasah dalam menganalisis rapor pendidikan. Yang pertama yaitu tahapan identifikasi. Pada tahapan identifikasi ini yang dilakukan oleh madrasah adalah mengunduh data dari platform rapor pendidikan. Yang bisa mengunduh hanya madrasah yang punya akun. Kita minta kepada madrasah, ya. Kemudian merujuk kepada daftar indikator prioritas. Jadi rapornya pendidikan, rapor pendidikannya madrasah itu sudah lengkap Bapak Ibu, berlembar-lembar. Tapi fokus kita nanti itu hanya kepada indikator prioritas yang perlu diperbaiki, itu sudah ada di rapornya. Jadi sudah muncul. Jadi tidak perlu melihat yang banyak sekali. Ya, jadi kalau ada madrasah terus ditanya rapornya, wah terlalu banyak tuh sampai tebal. Ya, jadi kita fokusnya kepada indikator prioritas yang perlu diperbaiki, dan ini sudah muncul secara otomatis di rapor, sudah ada sheet-nya, gitu ya. Kemudian baru menetapkan indikator rapor sebagai masalah yang nantinya akan diintervensi. Kenapa? Apa akar masalahnya? Kok bisa rendah, kok bisa tetap, atau kok bisa menurun, gitu ya. Baru masuk ke ini kegiatannya adalah memilih dan menetapkan masalah. Dokumennya apa? Dokumennya nanti rapor pendidikan yang di sini diidentifikasi. Kemudian tahap yang kedua yang paling penting di sini adalah tahap refleksi. Nah, dari masalah yang sudah diintervensi tadi melalui indikator rapor sebagai masalah yang akan diintervensi pada indikator prioritas. Nah, ini akan dilakukan analisis untuk mencari akar masalahnya. Nah, mencari akar masalah itu kita tidak perlu berpikir berat. Karena di rapor pendidikan di situ sudah ada apa akar masalahnya, itu sudah tersusun secara otomatis ya. Jadi kita tahu kenapa pada satu indikator capaiannya rendah, menurun atau tetap ya. Di situ ditandai dengan warna-warni. Nanti kita jelaskan pada slide berikutnya. Jadi pada tahap refleksi ini kita akan menggali atau mencari akar masalahnya. Nah, setelah tahu akar masalahnya apa, ya, baru kita ke tahap berikutnya, itu tahap benahi. Nah, tahap benahi di sini tugas kita adalah membuat program atau kegiatan sebagai solusi. Jadi mencari solusi atas akar masalah yang sudah ada. Dan itu pun di rapor pendidikan di situ sudah difasilitasi solusinya apa. Tinggal kita nanti mengidentifikasi di pilihan kegiatannya mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai. Itu saja.
Jadi untuk pemilihan kegiatan itu di rapor pendidikan tidak dikunci harus sama dengan yang ada di rapor pendidikan. Nah, jadi masih bisa disesuaikan dengan kondisi real dan kebutuhan yang ada di satuan pendidikan. Nah, baru tahap berikutnya ini dilakukan dalam rangka menentukan program kegiatan. Baru kita menyusun rencana kerja dan anggaran. Itu tahap yang berikutnya. Nah, penjelasannya ini Bapak Bu. Di tahap identifikasi apa sih yang harus dilakukan. Jadi saya berikan intisari dari penjelasan pada saat kita melakukan identifikasi. Nah, ini ya detail indikator prioritas yang tadi saya sampaikan. Ya, rasionalisasinya di sini pada indikator prioritas A1 kemampuan literasi dan A2 kemampuan numerasi. Rasionalisasinya itu apa sih? Nah, literasi dan numerasi ini adalah fondasi kemampuan belajar. Literasi. Ya, jadi ada kemampuan literasi A2 dan numerasi. Ya. A3. Kemudian di A3 ini ada indeks karakter. Apa itu maksudnya? Di situ adalah basis untuk tumbuh kembang peserta didik secara utuh. Jadi di situ terdapat korelasi antara kemampuan literasi, numerasi dan karakter. Di D4 ada indikator iklim keamanan sekolah. Di D5 ada iklim kebinekaan. Artinya di situ ada toleransi, perasaan diterima atas perbedaan yang ada. Gitu ya. Yang di keenam ada D1 yaitu kualitas pembelajaran. Jadi di detail indikator prioritas itu yang muncul ini Bapak Ibu. Dengan segala keragaman hasil capaiannya nanti ada di sini yang akan menjadi bahan dasar untuk dilakukan analisis. Ya. Oke, sekarang sebelumnya tadi. sebelumnya. Nomor 7 ada. D2 Nomor 7 dan selanjutnya ada. D2 enggak ada, D1 ada. Yang di prioritas hanya ini, ya yang muncul. Nanti kita lihat di rapot ya, contoh rapot ya. D3 pendidikan. D3 Ada itu. Enggak ditambah D2, D3 enggak masuk. Iya, yang di indikator prioritas hanya ini Ini yang muncul. Masing-masing Tidak semuanya. sekolah Ya, enggak kan ada. Jadi meskipun misalnya D3-nya rendah tidak akan muncul di prioritas. Pendidikan apa tadi? D3 ini kepemimpinan interaksional. Tidak ada di Kalau ini kan di tergantung indikator prioritas itu hanya ini yang muncul. Masing-masing beda. Beda ya. Barangkali seperti itu ya. Niki, yang saya beda. Hasilnya beda. Kita lihat ada dua contoh rapor pendidikan nanti ya. Kita lihat di indikator prioritasnya. Nah ini di kegiatan refleksi yang tadi sudah saya sampaikan. Nah ini Bapak Ibu, cara menganalisis capaian pada rapor pendidikan berdasarkan spektrum warna. Jadi ada 3 warna pada rapor pendidikan. Ada warna hijau, kuning, merah. Nah yang hijau ini berarti capaiannya baik atau tinggi. Dan indikator kesenjangannya justru rendah. Iya. Ya. Gak ada birunya. Ada lah. Ada malah. Kalau yang pancitan abu-abu malah. Nggak jelas. Nah, untuk yang warna hijau yang capaiannya baik, ini rentang nilainya antara 70,01% sampai 100%. Nah, yang kuning ini artinya capaiannya sedang. Nah, dan untuk indikator kesenjangannya berarti sedang. Prosentasenya di sini 40 sampai 70%. Nah, ini yang perlu statistik dikatakan kalau di kalau sini. merah berarti kurang. Deviasi. Nilai rentangnya nilainya Deviasi. 0,00 sampai 40. Ini madrasah belum paham Bapak Standar Ibu. deviasi. Ya. Ini kalau maaf Bu, kalau muncul menjelaskan nanti merahnya jadi pink ya. Ya, kalau di rapot Ya. itu sama-sama warnanya merah jadi pink ya. Pink, kuning, hijau. Nah, ya. Laptopnya larang corona katanya. Tapi laptop uang ya. Bumerang ya. Tahu apa ya? Kurang larang itu sih warnanya. Nah, sekarang bagaimana cara membaca rapor Bapak? Nah, gila. Tadi kan yang kode-kode merah, kuning,
hijau ya. Cara menentukan skala prioritas dalam melakukan perencanaan berbasis data. Nah ini, membaca kolom ringkasan untuk melihat indikator prioritas, ya prioritas apa yang mendapatkan capaian tertinggi dan capaian terendah, ya. Kemudian memilih seluruh indikator prioritas yang memiliki capaian kurang atau merah. Itu prioritas paling atas. Di rapor pendidikan, indikator prioritas itu sudah urut Bapak Ibu. Dari yang merah sampai kuning sampai hijau. Kalau tidak ada merahnya berarti dari yang kuning ke hijau. Kalau tidak ada kuningnya berarti hijau, tetapi yang capaiannya di situ mungkin tetap kayak gitu ya, menurun sedikit ya gitu. Jadi itu. Nah, memilih seluruh indikator prioritas yang capaiannya kurang untuk dijadikan sasaran utama melakukan pembenahan. Misal ada 3 indikator prioritas yang capaiannya kurang, ya lainnya capaiannya sedang. Jadikan capaian kurang sebagai fokus utama, tetapi yang kuning ini juga bisa diambil sebagai prioritas. Begitu. Nah, jika semua capaian baik, hijau semuanya, bukan berarti tidak ada kegiatan ya yang dihasilkan dari rapor pendidikan. Nah, jika capaiannya baik, hijau semua, lanjutkan, tetapi tetap menentukan pembenahan dengan cara melihat hasil perbandingan tahun kemarin dengan tahun